Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herullah. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Sebelum saya menjelaskan anggaran penjualan perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Secara umum, semua termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perusahaan Melia Sehat Sejahtera. Anggaran penjualan penetapan harga jual produk. Yang pertama, metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan Melia tidak dapat menetapkan harga kehendak perusahaannya dan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan atau tujuan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Dalam ilustrasi, kapasitas produk perusahaan Melia Sehat Sejahtera per tahun sebesar 160.000 unit. Tetapi perusahaan Melia berencana hanya memproduksi produk sebanyak 120.000 unit untuk tahun 2020. Untuk pembuatan anggaran 2020 pada akhir tahun 2019, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 140.000 unit terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung sebesar 400 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 350 juta, biaya overhead variabel sebanyak 250 juta, biaya overhead tetap sebanyak 150 juta, biaya pemasaran variabel sebanyak 100 juta, biaya pemasaran tetap sebanyak 70 juta, biaya administrasi dan umum sebanyak 160 juta. Jadi total keseluruhan total biaya yaitu 1.480 juta. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan Melia merencanakan penerapan harga jual untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya total ditambah 20%. Jumlah biaya total di atas yaitu 1.480 juta ditambah 20% dikali 1.480 juta menghasilkan 296 juta, dan 296 juta ditambah 1.480 juta menghasilkan 1.776 juta, dan kita masuk harga jual per unit yaitu 1.776 juta dibagi 120.000 unit menghasilkan 14.800 per unit. Selanjutnya, biaya bahan langsung sebanyak 400 juta, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 350 juta, biaya overhead variabel sebanyak 250 juta, biaya overhead tetap sebanyak 150 juta.
Jadi jumlah biaya produksi sebanyak 1.150 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produk dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan sama dengan biaya produksi ditambah 20%. Jadi jumlah biaya produksi di atas sebanyak 1.150 juta ditambah 20% dikali 1.150 juta menghasilkan 230 juta, dan 230 juta ditambah 1.150 juta menghasilkan 1.380 juta, dan kita masuk harga jual per unit, yaitu 1.380 juta dibagi 120.000 unit menghasilkan 11.500 per unit. Selanjutnya bagian 3, yaitu metode margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Penyelesaian ilustrasinya sebagai berikut. Dalam kapasitas produk perusahaan Melia Sehat Sejahtera per tahun adalah sebesar 160.000 unit. Akan tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 120.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 50.000 unit. Jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Kota Makassar untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 50.000 unit, maka perusahaan akan membuat taksiran. Selanjutnya berikut tafsirannya. Biaya bahan langsung sebesar 400 juta, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 350 juta, biaya overhead variabel sebanyak 250 juta, biaya pemasaran variabel sebanyak 100 juta. Jadi total biaya variabel yaitu 1.100.000 juta. Karena untuk menghasilkan 50.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel sebesar 1.100.000 juta dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total sama dengan biaya variabel ditambah 20%. Biaya variabel di atas yaitu 1.100.000 juta ditambah 20% dikali 1.100.000 juta menghasilkan 220 juta, dan 220 juta ditambah 1.100.000 juta menghasilkan 1.320 juta. Dan selanjutnya harga jual per unit yaitu 1.320 juta dibagi 50.000 unit menghasilkan 26.400 per unit. Selanjutnya bagian 4, yaitu metode laba maksimal. Produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan, maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Penyelesaian ilustrasi. Perusahaan Melia Sehat Sejahtera memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 165.000 unit per tahun
Jumlah biaya tetap yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 350 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 6.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Kita perhatikan ada harga dengan volume. Harga pertama ada 15.000 dengan volume 15.000. Harga kedua 10.000 dengan volume 20.000. Harga ketiga 18.000 dengan volume 40.000. Harga keempat 20.000 dengan volume 70.000. Yang kelima 25.000 dengan volume 120.000. Yang keenam 22.000 dengan volume 150.000. Harga yang ketujuh 12.000 dengan volume 100.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai harga dikali volume, misalnya 15.000 dikali 15.000 menghasilkan 225 juta, dan begitu seterusnya. Dan untuk mendapatkan variabel 6.000 dikali volume, misalnya 6.000 dikali 15.000 menghasilkan 90 juta, dan begitu seterusnya. Dan biaya tetap sebesar 35 juta. Dan untuk mendapatkan laba rugi, nilai dikurang variabel dikurang biaya tetap, misalnya 225 juta dikurang 90 juta dikurang 350 juta sama menghasilkan 215 juta, dan begitu seterusnya. Selanjutnya bagian 5, yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. Perusahaan Melia produsen paket Melia dengan total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 600 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20% volume. Penjualan diperkirakan sebesar 30.000 unit produk, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 300 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasikan atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar, kita simak, 300 juta ditambah 20% dikali 600 juta dibagi 30.000 unit. 20% dikali 600 juta menghasilkan 120 juta, dan 120 juta ditambah 300 juta menghasilkan 420 juta dibagi 30.000 menghasilkan 14.000 per unit. Dan selanjutnya bukti penjualan 30.000 unit dikali 14.000 menghasilkan 420 juta dengan biaya sebesar 300 juta, dan laba 20% dikali 600 juta menghasilkan 120 juta. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.